Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainita. Saya di sini sebagai pembawa acara. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan sekolah tatap muka. Di sini saya telah mendatangkan dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Bayu Andrian sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Muhammad Andi Anggara sebagai guru di Darul Ulum Jombang. Selamat siang, Bapak Bayu. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Andi. Selamat siang. Nah, di sini kita akan membahas tentang persiapan sekolah tatap muka, yang dimana akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Nah, di sini yang saya tanya, persiapan apa sih, terutama khususnya bagi seorang guru yang harus dipersiapkan untuk memulai sekolah tatap muka seperti apa? Mungkin dari Bapak. Untuk persiapan tatap muka, tentunya seorang guru harus siap secara fisik ataupun secara jasmani mereka. Tentunya dalam fisik di Indonesia kita sudah, apabila seorang guru telah melakukan vaksin, maka bisa diperbolehkan untuk melakukan sekolah tatap muka. Tapi ada kuota yang terbatas. Dalam hal ini dalam lingkungan kelas tidak boleh lebih dari 50%, hingga pembelajaran bisa diatur melalui waktu yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Ini seperti itu. Jadi syaratnya guru di sekolah tersebut harus divaksin terlebih dahulu gitu ya, Pak? Ya, mungkin seperti itu sebagai syarat untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk Bapak Andi sebagai guru di Darul Ulum, bagaimana persiapan Bapak untuk menghadapi sekolah tatap muka? Oke, baik. Yang disampaikan oleh Bapak Bayu juga sangat betul. Kita sebagai guru harus sudah divaksin. Selain itu, sebelum memulai pelajaran, sebelum kita masuk ke kelas dengan anak-anak yang memang sudah dibatasi dengan jadwalnya, setiap anak juga harus membawa seperti surat sehat ataupun itu yang berlaku hanya 1 bulan, sehingga kita bisa melihat anak itu sehat atau tidak. Sedangkan kalau dia mengalami sakit, lebih baik kita perbolehkan dia untuk istirahat dahulu di rumah. Untuk di lingkungan sekolahnya sendiri, apakah disediakan protokol kesehatan bagi siswanya? Pasti sekarang ya protokol kesehatan seperti hand sanitizer, cuci tangan dulu, terus pakai masker. Terus untuk kasus yang murid atau siswa yang terkena COVID, nah itu apakah diperbolehkan melakukan tatap muka atau apakah tetap melaksanakan secara daring, Bapak Andi? Oke, sudah disampaikan tadi sama saya bahwa kalau dia mengalami sakit ataupun terkena COVID, mungkin dia akan disendirikan atau dalam arti disuruh ikut karantina ataupun istirahat di rumah seperti itu. Oke. Untuk Bapak Bayu ya sebagai Menteri Pendidikan, permasalahan tadi tentang murid yang terkena COVID virus ini, apakah ada peraturan khusus nggak sih Pak dari Menteri Pendidikan? Ya, tentunya untuk jika ada murid yang terjangkit COVID, maka guru harus siap mempunyai solusi yang baik untuk murid yang terkena COVID. Mungkin selanjutnya bisa jadi si murid teman-teman yang lain bisa melakukan tatap muka, tapi murid yang terjangkit COVID bisa melakukan pembelajaran secara daring, atau sekolah bisa menyediakan via Google Meet ataupun via WA untuk tetap belajar di sekolah, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, maupun orang yang terkena COVID maupun murid yang terkena COVID. Seperti itu. Berarti sekolah di sini harus bekerja sama dengan guru. Yang berarti guru di sini harus bisa memfasilitasi murid yang terkena COVID untuk bisa tetap belajar, berarti seperti itu ya? Ya, tetap guru harus siap secara langsung, karena pandemi ini bukanlah sebuah masalah yang akan terus menerus. Tentunya kita harus ada solusi yang baru untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Salah satunya yaitu Google Meet bagi siswa yang terjangkit COVID, sehingga mereka bisa mendapatkan pelajaran yang tidak mereka lakukan secara terbuka. Tapi untuk seperti penerimaan murid baru,
itu kan pasti ada yang namanya masa orientasi atau pengenalan sekolah. Nah, di situ apakah murid yang baru ini kita batasi terlebih dahulu berapa persen, terus hari berikutnya berapa persen untuk pengenalan sekolah ini? Ya, mungkin untuk masa orientasi siswa mungkin bisa dilakukan dengan jenjang bertahap. Gelombang pertama mungkin bisa dilakukan dengan kapasitas 50% siswa untuk berapa hari, dan lanjut ke jenjang kedua. Gelombang kedua bisa dilakukan dengan 50% siswa dengan secara bertahap, sehingga nanti seluruh siswa yang mendaftar itu akan paham secara langkah-langkah mereka sebelum masuk ke sekolah, tentunya dengan melewati jenjang masa orientasi siswa tersebut. Untuk ke Bapak Andi, untuk metode pengenalan lingkungan sekolah kepada murid baru, apakah tetap memakai metode yang sebelum pandemi atau apakah ada metode lain? Mungkin ada metode baru ya, karena kita sekarang di pandemi. Mungkin dari 50% sudah dikatakan sama Bapak Bayu, seperti 50% dahulu kita kenalkan dengan lingkungan sekolah, mereka akan melihat sekolah seperti sebelum pandemi karena sudah dibatasi. Setelah itu kalau yang 50% lagi, sedangkan 50% yang ini kan di rumah. Nah, mereka akan dikenalkan melalui media sosial seperti kegiatan via Zoom, virtual seperti itu. Terus untuk kalau sebelum pandemi masa orientasi siswa kan banyak berbagai kegiatan gitu kan, ada yang guru melakukan game, anak-anak ada kegiatan. Nah, untuk di masa pandemi sekarang yang meskipun kita melakukan sekolah tatap muka, apakah itu tetap akan dijalankan atau melalui virtual di setiap kelas? Mungkin pasti dijalankan karena supaya mereka tidak bosan begitu ya, seperti game mungkin, tapi gamenya tidak terlalu seperti yang kita sebelum pandemi kayak berkerumun apa gitu, enggak, kita akan di kelas dan masih berjarak dan tetap melakukan kegiatan tersebut. Menurut Anda sendiri, Anda setuju tidak pemerintah melaksanakan sekolah tatap muka di bulan Juli ini? Ya setuju, karena banyak keluhan dari orang tua juga, sedang kalau anaknya terus-terusan seperti ini maka akan menurunkan SDM Indonesia gitu kan. Terus ada berita katanya akan dibuka pada waktu bulan Juli, itu membuat orang tua siswa menjadi lebih tenang karena anaknya akan belajar seperti dahulu lagi. Untuk Bapak Bayu, ini sebenarnya pertanyaan saya sendiri ya Pak. Apa alasan pemerintah melakukan membuka kembali sekolah tatap muka? Alasannya karena memang pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Mungkin pemerintah memberikan solusi yang efektif untuk pembelajaran di sekolah, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Terutama jika pemerintah sudah memberikan suatu edaran pembelajaran secara tatap muka, maka yang harus ada poin-poin yang harus dipatuhi. Yang pertama, sekolah tatap muka itu tidak lebih dari 50%. Yang kedua, sekolah atau guru harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, setiap siswa harus melakukan jaga jarak sehingga mencegah dari mereka mencegah secara kontak fisik sehingga meminimalisir kemungkinan yang buruk yang terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya kita dulu karena saya telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Dr. Anda Nur Laila selaku Kepala Sekolah di MTS Al-Islahiyah Pasuruan. Berikut cuplikan wawancaranya. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sampai sekarang kita diberi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat.
Eh, Gini Bu, menghadapi masa pandemi sekarang yang insya Allah kan bulan Juli akan mengadakan sekolah tatap muka, kan seperti itu. Bagaimana pendapat panjenengan sebagai kepala sekolah mengenai pembelajaran tatap muka di masa pandemi sekarang? Ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya tatap muka itu lebih efektif dibanding dengan pakai belajar daring. Karena kalau tatap muka kita memberikan pelajaran atau berikan ilmu pada siswa itu akan lebih mengena dan lebih bisa melihat ekspresi murid dia paham atau enggak tentang pemberian materi. Sedangkan kalau daring di rumah kadang-kadang yang mengerjakan itu kan orang tua, bukan anaknya sendiri. Jadi saya bersyukur kalau dalam bulan Juli ini kita mengadakan tatap muka dan itu memang sudah kita tunggu-tunggu. Kita kangen dengan suasana anak-anak, kita kangen dengan memberikan materi untuk bisa langsung bisa diterima secara langsung. Itu kalau saya, pendapat saya. Mungkin persiapan apa saja ya Bu yang dilakukan di sekolah tersebut guna menghadapi pembelajaran tatap muka ini? Untuk persiapan kita sesuai dengan prosedur yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita siapkan yang pertama adalah tentang adanya tempat, yaitu seperti memberikan anak-anak tempat cuci tangan di setiap kelas, itu ada di depan kelas masing-masing. Kemudian juga mempersiapkan adanya lahan anak-anak untuk bisa memberikan keberadaan belajar lebih baik dan lebih efektif. Kemudian juga mempersiapkan tentang adanya materi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan kondisi keberadaan alam pada saat ini. Hanya itu yang paling utama kita siapkan adalah tentang kesiapan kita untuk menghadapi anak-anak di masa pandemi, juga kesiapan para dewan guru memberikan materi untuk anak-anak yang bisa membuat anak-anak senang, bisa menerima, kemudian dalam posisi gembira anak-anak, karena kegembiraan adalah merupakan imun bagi anak-anak. Mungkin ada aturan tambahan mungkin gitu Bu untuk para guru dalam menghadapi pembelajaran tatap muka nanti di sekolah? Iya, aturannya untuk semua dewan guru, aturan kita patuh pada pemerintah, yaitu semua dewan guru divaksin. Ya, jadi semua guru mengikuti vaksin sesuai dengan apa yang menjadikan ketentuan pemerintah. Jadi tidak ada satupun guru yang tidak vaksin, semuanya vaksin. Kemudian kalau memang dirasa dia mungkin kondisi badan kurang fit, maka kebijakan sekolah ya dia disuruh istirahat lah, ya biar tidak ada semacam gangguan atau mungkin kayak, apalagi kalau dikatakan sekarang ini kan adanya virus ya, jadi takut nanti kalau badannya kurang sehat nanti memberikan dampak yang kurang baik untuk dirinya juga untuk anak-anak. Jadi yang paling pertama adalah semua dewan guru harus mengikuti vaksin. Itu aturan tambahnya. Kalau belum vaksin, maka dia harus vaksin dulu untuk bisa saling saling menjaga satu sama lain, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Oke, benar. Terus kalau untuk aturan dalam hal pembelajaran seperti itu, apakah ada aturan tambahan lagi atau apakah akan dirombak sedikit? Untuk aturan pembelajaran ya seperti dahulu, guru wajib memberikan materi kepada anak-anak sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah ya. Dengan
sekarang mungkin waktunya juga ini adalah merupakan waktu itu untuk bisa memberikan materi kepada anak-anak, itu waktunya kita atur sedemikian rupa hingga anak-anak juga mempunyai waktu untuk kita istirahat, karena sekarang ini masih dalam usia pembelajaran, itu adalah butuh untuk bisa mengistirahatkan anak. Jadi biar tidak terlalu diforsir, artinya ya belajar sambil nyantai, juga ada faktor menghibur anak agar tidak keterpaksaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan di sekolah. Itu aja. Jadi anak-anak dibikin gembira, suka dengan suasana belajar, ya itu, tidak ada ketentuan lain. Bercerita mengenai anak-anak supaya bisa gembira saat menerima pelajaran. Kan sekarang menghadapi penerimaan peserta didik baru. Persiapan apa yang panjenengan lakukan untuk penerimaan peserta didik baru di masa pandemi, apalagi sekarang sudah mau tatap muka? Ya, untuk penerimaan siswa baru, alhamdulillah kita juga mengikuti aturan dari pemerintah juga. Setiap siswa yang masuk itu sudah harus membawa hasil dari swabnya, ya, semuanya gitu ya. Jadi tahu kondisi anak itu bahwa memang negatif gitu ya. Kemudian swabnya kita ada surat keterangan dokter sehat. Kemudian setelah itu anak-anak dikondisikan, dan alhamdulillah karena berada di asrama, maka setiap penghuni asrama, kemudian kakak-kakak yang besar itu semuanya juga mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuannya di asrama, yaitu dia juga harus berkondisi sehat, juga harus swab, juga harus vaksin juga untuk bisa merawat adik-adik. Jadi kita terima kalau ada swabnya, kemudian keterangan sehat dari dokter, kemudian kita bisa masukkan anak tersebut untuk siswa baru. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolahnya itu bagaimana ya Bu, di saat pandemi sekarang untuk peserta didik baru? Kan kalau dulu kan ada seperti MOS, bersenang-senang ada game. Nah, untuk di pandemi sekarang, apakah ada metode baru atau cara baru dari sekolah untuk pengenalan sekolah kepada peserta didik yang baru ini? Untuk pengenalan sekolah atau dikatakan macama tetap ada, tetapi kita tidak sampai di luar, hanya mungkin terbatas dalam lingkungan sekitar. Pertama, yaitu tentang keberadaan sekolah, kemudian dikenalkan untuk semua dewan guru, bidang studi, kemudian juga lingkungan yang berada di sekolah. Hanya itu. Kalau dulu kita mengenalkan sampai di luar, kalau sekarang ya ada keterbatasan. Nah, mungkin untuk yang di luar bisa hanya sekedar informasi saja. Yang terpenting di lingkungan dalam aja. Jadi tetap ada pengenalan. Jadi sama itu tadi. Jadi pengenalan sekarang hanya di dalam kelas masing-masing seperti itu. Iya. Terus kalau untuk seperti pemberian tugas itu apakah tetap seperti biasanya sebelum masa pandemi atau apakah ada strategi lain? Untuk pemberian tugas kepada anak-anak mungkin tidak seperti di masa pandemi, karena kita sudah mulai tatap muka, ya kita kasih tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu kan ya insya Allah orang tua ikut membantu di rumah, karena memang harus cari. Kalau sekarang kan enggak, kita kasih tugas secukupnya aja, dan waktu kita atur sedemikian rupa hingga anak itu tidak merasa lelah untuk mengerjakan. Yang penting dia
dia bisa mengerjakan tugas dengan baik dan merasa senang dan merasa bahagia aja. Itu kita karena seperti itu. Tugasnya secukupnya, enggak seperti dulu sampai orang tua ikut mengerjakan, atau sekarang enggak. Ini anaknya sendiri yang mengerjakan dan kita tahu kinerjanya anak itu. Jadi ya cukup secukupnya aja. Jadi yang menjadi kendala guru-guru di sana itu adalah pada saat pengerjaan tugas waktu sekolah daring seperti itu ya Bu? Ya. Jadi guru-guru tidak mengetahui potensi anak dalam tugas tersebut. Iya, soalnya gini Mbak ya, kalau yang saya tahu tetangga saya itu pasti ini saya mengacu dari tetangga di sebelah itu, saya nyolek tugasnya kok banyak padahal saya kan nggak bisa ngerjakan itu gitu kan. Nah sekarang enggak, nah berarti dulu waktu nilainya bagus itu ternyata juga orang tua ikut andil, yang sekolah orang tua kan. Sekarang asli anak yang sekolahnya kita kerjakanlah sesuai materi yang sudah kita berikan. Ya biar mungkin orang tua mungkin juga seneng udah dengar kalau sekarang sudah tatap muka, kayaknya bahagia. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah tatap muka. Kalau dulu kan juga kasihan orang tua harus nunggui, orang tua juga harus ikut kerjakan, ikut belajar. Jadi belajarnya berdua dengan orang tua gitu ya. Jadi sekolah tatap muka sekarang disyukuri oleh para guru dan juga orang tua murid ya Bu, seperti itu. Paling utama itu adalah orang tua yang syukur karena merasa dirinya alhamdulillah sudah masuk bisa tatap muka, terus dia sudah orang tua yang tidak terbebani harus jaga anak, harus ya paling tidak anak bawa HP, orang tua kan harus mendampingi juga. Takut membuka situs-situs yang mungkin nggak pas untuk dia kan gitu. Dan guru senangnya alhamdulillah kita bisa mengukur sejauh mana anak ini dalam belajar, sejauh mana kita menyerap materi yang sudah, dan tidak lain tidak guru hanya memberikan ilmu ini dan mudah-mudahan dia bisa menerima dan bisa manfaat untuk dia. Mudah-mudahan dengan sekolah tatap muka ini mungkin yang awalnya menjadi unek-unek bisa jadi disyukuri juga ya Bu, seperti itu. Nah, syukur ya, syukur alhamdulillah, kayaknya bahagia orang tua kayaknya. Saya juga lihat tetangga saya bahagia ya, oh alhamdulillah sekarang anak saya mau tatap muka, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sudah mau saya wawancara. Iya. Makasih Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari cuplikan wawancara dengan Ibu Dr. Anda Nurlaila, Kepala Sekolah MTS Al-Islahiyah Pasuruan. Kita telah di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, saya mendapatkan beberapa pendapat dari warganet. Yang pertama, saya tidak membunuh karena daring, tetapi saya juga tidak mati karena corona. Lalu kita akan minta pendapat dari Bapak Boyo Aljan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kepada Bapak Andi Anggara selaku guru di dahulu. Bagaimana pendapat Bapak Bayu dengan pendapat dari warganet yang mengatakan saya tidak mau bodoh karena daring, tapi saya juga tidak mau mati karena corona? Ya terima kasih, saya akan mencoba menanggapi tentang pendapat warganet tersebut. Artinya dari pemerintah sudah mendapatkan solusi yang efektif terkait pembelajaran. Artinya jika memang jika masa pandemi tidak berakhir, maka jika memang tidak mau sekolah daring, maka solusinya adalah sekolah tatap muka yang bisa diadakan dengan kapasitas 50% yang saya katakan tadi. Maka ini sangat efektif sekali. Hanya saja kita tidak bisa berkumpul bersama teman-teman semuanya. Kita membagi waktu
dalam artian kita membagi jam di kelas masing-masing. 50% dibagi 50% itu gelombang pertama, untuk 50% kedua itu gelombang kedua, sehingga semua murid bisa berjalan bisa mendapatkan pembelajaran dengan efektif. Hingga tidak ada kata lagi tentang masalah saya tidak mau bodoh karena daring, seperti itu. Karena memang hal seperti ini sudah dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia seperti ini. Untuk Bapak Anggi sendiri selaku guru mendapat pendapat seperti itu bagaimana Pak? Mungkin itu dari pendapat salah satu murid ya yang ada di sekolah di Indonesia mungkin yang menjadi warganet. Sebenarnya pertanyaan pendapat atau komentar seperti itu repot ya kita sebagai pendidik atau guru juga, karena ada dua hal di situ. Yang satunya kita mau sekolah dengan metode daring, dan satunya juga kalau diadakan daring takut corona juga kan. Nah, kan dari pemerintah juga sudah disebutkan bahwasanya ada pembatasan. Jadi ya mungkin ada beberapa hal yang belum diketahui oleh warganet tersebut. Dan juga di sini ada pendapat lagi dari warganet juga, bersekolah di tempat wisata agar terbebas dari corona. Nah, itu bagaimana Pak pendapatnya Pak? Bapak ini Terkait sekolah di tempat wisata agar tidak terkena corona ini seakan-akan mengatakan bahwa tempat wisata itu tidak ada corona. Ini hal opini yang salah bagi tersebar di masyarakat saat ini. Tentunya dimanapun, entah itu di tempat wisata atau di tempat sekolah, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bukan berarti kita di tempat wisata itu bisa mencegah kita dari corona tersebut. Akan tetapi yang mencegah dari corona adalah kedisiplinan kita. Kita disiplin menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan bersih. Itu salah satu bentuk disiplin kita agar tercegah dari pandemi corona tersebut. mungkin warganet di sini berpendapat seperti itu mungkin karena kita lihat di kehidupan nyata sekarang itu banyak tempat wisata yang dibuka seperti kebun binatang, bioskop seperti itu dibuka. Tapi untuk sekolah tetap ditutup gitu Pak. Mungkin itu yang mendasari warganet ini mempunyai pendapat seperti itu mungkin ya Pak. Oh iya, terkait masalah pembukaan wisata, tentunya karena memang sebelumnya dilakukan lockdown, maka untuk menambah ekonomi masyarakat, maka tempat wisata bisa dibuka agar ekonomi bisa meningkat lagi. Mungkin seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Untuk Bapak sendiri bagaimana Pak pendapatnya tentang bersekolah di tempat wisata Pak? Ya sudah disebutkan bahwasanya itu opini yang salah ya. Tidak mungkin juga kita melaksanakan di tempat wisata terus kita sehat semua gitu corona, itu sangat tidak mungkin, karena dimanapun tempat kalau tidak melaksanakan prokes dengan baik itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, itulah beberapa pendapat dari warganet yang telah ditanggapi oleh Bapak Kementerian dan Kebudayaan dan juga guru, salah satu guru di Jombang ya, dari guru. Oke, kesimpulan yang dapat saya tarik dari sekolah tatap muka ini adalah semua pihak telah menyetujui, terutama orang tua sangat menyetujui adanya sekolah tatap muka ini. Dan mereka semua berharap sekolah tatap muka ini memberikan langkah yang lebih baik untuk mencegah adanya corona dan juga lebih efektif dalam memberikan pelajaran daripada daring. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Anggi, terima kasih Bapak Boy telah hadir di acara ini. Terima kasih juga kepada kalian semua kembali lagi di acara Education dan Profession selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.